Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas bab yang ke-45, yaitu mengunjungi orang soleh, berkumpul, bergaul, mencintai, minta dikunjungi, dan mohon doa dari mereka. Ingat tapi ya, kita minta doa kepada orang-orang yang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Kalau yang sudah mati, apalagi memanfaatkan, menggunakan kesolehan orang. Kita berdoa, tapi menggunakan kesolehan orang. Ya, contohnya berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah, itu enggak ada. Enak sekali kalau seperti itu konsepnya. Ya, itu tidak ada ya. Ada juga kita berdoa kepada orang yang masih hidup. Itu diperbolehkan. Begitu juga dengan mengunjungi orang-orang soleh. Kita berkumpul dengan mereka, bergaul, mencintai orang-orang soleh. Itu ada sunnahnya Bapak Ibu. Seperti tadi hadis yang pertama yang dibacakan. Abu Bakar mengajak Umar untuk bertemu dengan Ummu Aiman dan yang lainnya. Kemudian di hadis yang kedua, ada seorang laki-laki yang berjalan ingin menemui saudaranya. Lalu kemudian Allah mengutus seorang malaikat di perjalanan itu, dan laki-laki yang menuju saudaranya ini ditanya oleh malaikat yang menjelma sebagai manusia, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke saudaraku," katanya. "Emang ada perlu apa? Apakah ingin minta harta? Atau apakah ada kebutuhan? Atau tentang masalah dunia lainnya?" Apa kata laki-laki ini? "Tidak. Saya mengunjungi saudaraku karena Allah. Dia ingin bersilaturahim." Apa kata malaikat ini? "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan ingin menyampaikan ini dari Allah," katanya. "Allah juga mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu." Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita mengunjungi orang soleh atau bertemu dengan orang yang soleh, yang terkenal misalkan di Indonesia, contoh ya, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang kita lakukan itu pertama, minta doa dari mereka, bukan foto-foto. Ya, normalnya biasa sekali, ya normal ya manusia, kan fans kita misalkan ada ustadz kita foto, alhamdulillah. Namun jangan sampai hal tersebut melupakan kita untuk meminta doa mereka. Jadi ibu ketemu ustadz yang viral, ibu minta doa kepada mereka. Ya, mudah-mudahan ya ketika kita minta doa, doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya adalah kalau kita mengunjungi saudara kita, mengunjungi orang soleh karena Allah, maka Allah juga akan mencintai kita. Sebagaimana kita mencintai saudara kita, mencintai orang-orang soleh dan yang lainnya. Silakan kita lanjutkan hadis 3 itu Bapak Ibu ya. Fadilahnya, keutamaannya kalau kita mengunjungi atau menjenguk orang sakit, saudara kita yang sedang sakit, teman-teman kita yang ada di sini misalkan sakit, kita jenguk. Lalu kemudian mengunjungi saudara karena Allah. Ingat Bapak Ibu ya, karena Allah, bukan karena tidak enak. Aduh nggak enak, itu mah kan lagi sakit, si ini mah kita jenguk, kalau kemudian si satu lagi enggak, bukan seperti itu. Kita menjenguk karena Allah, lalu kemudian kita doakan saudara kita yang sakit ini, maka ada seorang malaikat yang menyeru. Apa kata malaikat ini? "Semoga kamu bahagia, semoga perjalananmu menyenangkan, dan kamu telah menyiapkan sebuah rumah di surga." Gampang cari pahala Bapak Ibu. Gampang cari surga itu gampang. Itu dia catatannya tadi. Harus benar-benar karena Allah. Bukan karena ingin disebut siapa-siapa gitu, bukan. Itu kuncinya ya, harus benar-benar karena Allah. Menjenguk doang ya Bapak Ibu ya. Sehingga dengan menjenguk tersebut, menurut kita mungkin sepele, tapi kita sudah bisa membangun rumah di surga. Kita lanjutkan 3, 6, 7.
Hadis ini saya sepertinya sudah ngejelasin ya Bapak Ibu ya. Perumpamaan teman yang soleh dan yang jahat itu seperti orang-orang yang menjual atau membawa minyak wewangian atau minyak wangi, dan orang yang meniup api pandai besi. Orang yang membawa atau menjual minyak wangi mungkin akan memberi kita minyak tersebut atau kita membelinya, paling tidak kita kecipratan baunya. Itu perumpamaan orang yang soleh. Lalu kemudian sedangkan orang yang meniup api, ini perumpamaan orang teman yang tidak baik itu ya. Mungkin ia akan kebakar tangannya lah, bajunya. Setidaknya dia mendapatkan bau yang tidak enak. Itu intinya Bapak Ibu. Oleh karenanya cari teman yang soleh. Kita akan kecipratan. Kalau kita berteman dengan orang soleh, kita juga pasti akan soleh insya Allah. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, lama-kelamaan yang tadinya dia baik, karena ikut lingkungan tersebut, akhirnya jadi tidak baik. Tadi juga kita sudah baca ayatnya ya. Duhai sekiranya, kata penduduk neraka, aku tidak berteman dengan si fulan. Aku tidak berteman dengan si fulan karena dia. Aku jadi masuk neraka. Oleh karenanya 2025 ini cari teman-teman yang soleh sehingga nanti kita bersama mereka di surga. Kita juga kecipratan nantinya Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang soleh. Hatur nuhun. Kita lanjutkan. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka kata Rasulullah, utamakanlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Normal Bapak Ibu manusiawi, ada orang tua yang anaknya menikah, ada misalkan 2 orang nih. Ini penghasilannya sekian, si ini penghasilannya lebih besar. Normal itu. Maka orang tua pasti ya ke laki-laki yang penghasilannya lebih besar, duitnya lebih banyak, kaya lagi misal gitu Ibu ya. Lalu kemudian yang terakhir yang beragama. Cantik manusiawi ya, laki-laki pasti menikah dengan yang cantik. Hanya saja cantik ini kan relatif Bapak Ibu. Nah ini dia yang terakhir ini yang beragama. Sebab Bapak Ibu, kalau laki-laki yang Ibu pilih, kalau agamanya bagus, pasti rumah tangga itu akan menjadi baik, terutama laki-laki ini. Kenapa dia harus paham tentang agama? Supaya dia bisa mendidik keluarganya, mendidik istri dan anak-anaknya dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Makanya kita disuruh lebih mengutamakan yang agamanya bagus, bukan hanya hartanya saja. Ada orang Bapak Ibu hartanya banyak, tampannya bagus, tapi nggak ngerti agama. Tetapi sebaliknya ada orang yang hartanya pas-pasan, wajahnya juga pas-pasan, agamanya tapi luar biasa. Dia paham tentang agama. Dan yang paling baik adalah hartanya banyak, tampannya, parasnya bagus, lalu kemudian keluarganya dari keturunan yang baik-baik, dan yang keempat, agamanya bagus. Ini baru keren. Ya. Sempurna pokoknya mata. Baik, alhamdulillah. Bagus ya hadis ini. Janganlah kalian berteman kecuali berteman dengan orang yang beriman, orang mukmin. Dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yang pertama, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu dinilai seperti kebiasaan teman dekatnya, kebiasaan sahabat karibnya. Oleh karena itu, hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Kalau kita bersahabat dengan orang yang suka bohong, kalau kita bersahabat dengan orang yang suka menghina, kalau kita bersahabat dengan orang yang bahasanya kasar, kita bakal kecipratan, ikut-ikutan nantinya Pak Ibu. Maka hendaklah
Oleh karena itu ada juga seorang alim di Indonesia mengatakan, tunjukkan saya siapa temannya, maka saya akan tahu siapa dia. Nah, itu sesuai dengan hadis juga. Nah, dan hadis yang lain menyebutkan bahwa kalau misalkan orang itu cinta kepada seseorang, nanti dia akan dikumpulkan di akhirat bersama orang tersebut. Ibu cinta sama orang-orang kafir, kumpul nanti sama orang kafir. Galanya pokoknya dia fans sampai-sampai bajunya ikut-ikutan. Cara bicaranya ikut-ikutan, stylenya ikut-ikutan. Ketika hadis menyampaikan Bapak Ibu, khusus laki-laki ya, khusus laki-laki dulu, celana di bawah mata kaki itu adalah api neraka kata Rasulullah. Oh masa api neraka? Nggak enak atau nggak lucu jadinya. Kenapa? Celananya harus di atas mata kaki, jadi nggak lucu. Sampai baru-baru ini. Tapi ketika orang Korea Bapak Ibu, lagi stylenya kan orang Korea akhir-akhir ini, di mana cewek cowok celananya itu harus di atas mata kaki. Akhirnya orang-orang Indonesia, masya Allah, mau laki-laki mau perempuan di atas mata kaki. Kenapa ketika Rasulullah mengatakan hal demikian dihiraukan begitu saja? Lalu kenapa bagaimana dengan artis-artis Korea itu? Mereka berpenampilan seperti celananya di atas mata kaki. Langsung saat itu juga diikuti Bapak Ibu. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Style sekarang. Bayangin Bapak Ibu. Itu dia makanya lemahnya keturunan-keturunan kita sekarang itu. Lemahnya pemahaman mereka terhadap agama. Lemahnya pengetahuan mereka tentang nabinya. Musibah ini Bapak Ibu. Ya, jangan sampai keturunan kita ngikuti yang tren, tapi tidak mengikuti apa yang dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu mau berkumpul dengan orang soleh nanti di akhirat, maka bergaullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Kalau ibu mau berkumpul nanti dengan orang kafir di neraka, silahkan, itu pilihan bagi kita. Itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan, kita lanjut. Walaupun, Ibu ya, sekali lagi, walaupun kita belum pernah bertemu dengan orang soleh tersebut, tapi kita baca buku-bukunya. Misalkan para tabi'in, kita baca buku-bukunya. Para sahabat, kita baca kisah-kisah mereka. Imam yang 4, kita baca kisah-kisah mereka. Sehingga setelah kita membaca tersebut, kita termotivasi, keimanan kita semakin meningkat, pemahaman agama kita semakin baik, dan kita cinta kepada mereka. Insya Allah kita akan dikumpulkan nanti bersama mereka. Kita lanjutkan. Oh, tapi ini panjang ya. Ibu Rita, saya aja berarti ini. Ibu tahu Uwais bin Amir? Uwais bin Amir. Uwais Al-Qarni, Ibu tahu? Uwais Al-Qarni. Ya, dia tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Nama aslinya itu adalah Uwais bin Amir. Karena dia dari Qoron, makanya Uwais Al-Qarni gitu sebenarnya Bu ya. Kan Ibu kita biasanya ngedengarkan Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Nah gitu Bapak, inilah dia kisahnya. Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah bersabda kepada dia, nanti kalau kamu sepeninggalanku, kalau kamu bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Uwais, ya, bernama Uwais bin Amir, mintalah doa kepada orang tersebut. Karena kalau sekali saja dia berdoa, doanya langsung diijabah oleh Allah. Pertama itu disebabkan karena dia memuliakan orang tuanya. Akhirnya setiap orang yang berhaji ditanya oleh Umar Bapak Ibu. Setiap orang yang berhaji, kelompok-kelompok kabilah-kabilah yang berhaji ditanya. Akhirnya ketemu sama Uwais yang benerannya. Siapa nama kamu? Uwais. Uwais bin Amir katanya. Iya. Apakah kamu dari Qoron? Betul. Langsung dilihat tandanya Bapak Ibu, bekas ya penyakit kulit dianya. Sisanya seginilah sisanya Bapak Ibu di kulitnya itu. Dilihat oleh Umar, ternyata dia benar. Akhirnya apa kata Umar? Uwais, tolong doakan aku. Didoakan. Uwais tahu ini adalah Umar. Harusnya Anda, wahai Umar, yang mendoakan saya. Saya mah orang-orang biasa katanya. Bukan begitu. Karena saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau nanti ketemu sama Uwais ya, bin Amir,
maka mintalah doa kepadanya. Akhirnya dijelaskan oleh Umar, dan pada saat itu Uwais langsung mendoakan Umar. Dan orang-orang datang ternyata, ya, datang juga nanya kepada Uwais ini setelah Umar ini begitu. Lalu kemudian ketika ada orang-orang yang datang menghampiri Uwais untuk minta doa, tetap jawaban Uwais sederhana. Anda yang lebih mulia daripada saya mah orang biasa. Tapi saya dengar dari Umar, katanya kan, dengar dari Umar, yang lain mah dengar dari Umar. Akhirnya didoakan oleh Uwais. Lalu kemudian, terus mau kemana? Kata Umar, mau ke sini, mau ke sini, ke sini. Mau dibekali oleh Umar. Mau dibekali, semua perbekalan itu mau dilengkapi oleh beliau. Tapi apa kata Uwais? Saya lebih baik jadi manusia biasa aja. Tidak usah dijamu sedemikian rupa. Tidak usah membekali saya dengan sedemikian rupa. Enggak, saya biasa-biasa aja. Lebih baik saya tidak dikenal di dunia, ya, tapi di langit saya terkenal. Daripada di dunia terkenal, akhirnya hatinya jadi berubah nantinya Bapak Ibu. Sia-sia kan, ketenaran kita tuh sia-sia. Makanya orang yang terkenal salah satunya adalah Ustadz. Kan dia yang pertama kali masuk neraka disebabkan karena hatinya nggak bisa dijaga. Itu dia Bapak Ibu, ya. Ini panjang sekali ini hadisnya. Itu singkatnya saja. Kenapa Rasulullah minta kepada Umar dan yang lain agar minta doa kepada Uwais? Disebabkan karena kemuliaan Uwais Al-Qarni ini, ya, kemuliaannya karena baktinya kepada orang tuanya. Makanya Umar waktu itu mengatakan, apakah kamu masih punya orang tua? Masih punya. Berarti sudah jelas ini berarti Uwais Al-Qarni ini. Ya, Uwais bin Amir ini. Akhirnya beliau minta doa. Umar dan sahabat-sahabat yang lain tidak pernah berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Tidak pernah Bapak Ibu. Harus ingat ya, tadi saya katakan, kita minta doa itu kepada orang yang soleh yang masih hidup. Bukan yang sudah mati. Bukan. Apalagi Ibu pinjem kesolehan orang, jangan. Kita lihat di Jawa Bapak Ibu, di Jawa mereka berdoa di makam, minta duit, lalu kemudian di akhirnya berkat Habib ini. Bayangin, sudah meninggal padahal Habib nama. Ada juga yang mengatakan, kalau saya tahu kamu ini orang yang tidak baik, tapi nanti ingat aja nama saya diingat, kamu nggak akan ditanya oleh malaikat. Kamu nggak akan kena azab neraka. Itu omong kosong Bapak Ibu, ya. Omong kosong demikian. Nah, kalau kamu misalkan nanti sebut namaku, kamu nggak akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Omong kosong itu mah. Semua orang Bapak Ibu pasti ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. 3 ini yang ditanya. Semua, mau yang kafir, mau yang munafik, mau yang muslim ditanya. Masa ada orang gara-gara Habib ingat namaku, kamu nggak akan ditanya oleh mungkar nakir. Konyol Bapak Ibu, ya. Dia juga belum tentu selamat dari azab kubur Bapak Ibu. Makanya Ibu jangan berlebih-lebihan lah. Ada orang yang juga bentar-bentar jangan dikuburin dulu katanya. Nih, ditulis dulu. Ada yang ditulis di kertas putih. Nih, simpen di belakang kepalanya. Dia nggak bakal ditanya yang mungkar nakir. Yang cerita ini tuh Habib Bapak Ibu. Tapi anehnya, Masya Allah banyak sekali yang percaya dengan hal demikian. Omong kosong Bapak Ibu, jangan dipercaya, ya. Oleh karenanya pentingnya kita belajar hadis, ya. Jadi kalau yang diucapkan oleh Habib ini sesuai hadis, ikutin. Kalau tidak sesuai dengan hadis, tinggalin pendapatnya Bapak Ibu. Jangan berlebih-lebihan. Ya Bapak Ibu, begitu juga mendoakan mendoakan air, atau mungkin ada yang tertipu sekarang di sini yang lagi viral, garam ruqyah. Bapak Ibu tahu garam ruqyah harganya berapa? 100.000 sampai 150.000. Padahal harga garam biasanya berapa Ibu kalau beli? 3,5. 3.000 ya. Oh iya, harganya 3.500. Ini karena ada yang dianggap orang soleh Bapak Ibu, akhirnya dia membodohi masyarakat. Katanya garam itu garam ruqyah, sehingga dijual jadi 150. Dan omset yang terbesar penjualan online itu adalah garam ini. Luar biasa Bapak Ibu pembodohannya.
Nah, anehnya percaya lagi Bapak Ibu, ibu-ibu beli banyak. Masya Allah. Silahkan jualan mah jualan aja, tapi jangan. Nggak apa-apa, selagi dia masih hidup. Nah, yang saya permasalahkan tadi itu mengatasnamakan agama terus ruqyah, padahal mah apa namanya garam makan segitu-gitu aja harganya. Apa susahnya sih ajarin orang bagaimana cara ngeruqyah? Dan garam ruqyah seperti itu Bapak Ibu tidak akan pernah efektif. Sebab apa? Ruqyah yang benar itu adalah ruqyah secara langsung. Ada air juga Bapak Ibu kan dijual. Habib loh Bapak Ibu. Habib ngejual air, cuman cemplungin doang jarinya ini saya cerek beres. Berapa ini? 50.000. Beli langsung. Kue saja dijual. Potongan kue itu Bapak Ibu, kue pakai tangannya dibelah pakai tangannya Bapak Ibu. 50.000, 300.000. Ada yang beli pakai tangannya tuh dibuka pakai tangannya. Dikasihnya nggak pakai kresek Bapak Ibu. Jamaahnya, masya Allah luar biasa. Ini pembodohan Bapak Ibu ya. Makanya kata saya jangan berlebihan. Cinta ya cinta aja, tapi harus ada tolak ukurnya. Tolak ukur kecintaan kita itu harus diukur dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Paham sampai di sini? Ya. Jangan sampai ketipu-ketipu ya atas nama ruqyah-ruqyah gitu Bapak Ibu. Air 1 toren di ruqyah. Langsung dijual. Dibungkusnya pakai apa? Pakai botol air Zam-Zam. Ibu doakan sendiri atau ibu datang ke ustaz-ustaz yang terdekat sama saja. Atau ibu doain sendiri sama saja sebenarnya Bapak Ibu, apa bedanya dengan ustaz yang lain? Yang anehnya cuma dicemplungin doang, terus langsung dijual, buka, banyak sekali dusnya Bapak Ibu. Dusnya merek nama yang sudah kita kenal, tinggal dibuka sama asisten-asistennya dibuka, cemplungin, jual. Itu namanya pembodohan umat. Kapan umat ini bisa cerdas kalau begitu caranya Bapak Ibu? Ya, nah, turun. Kita lanjutkan sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman. Sekali lagi ya. Barang siapa yang ingin merasakan manisnya iman, maka hendaklah dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Melebihi dari siapapun. Pokoknya yang kita cintai itu Allah dan Rasul. Suami, ibu cinta suami harus lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Ibu cinta anak harus lebih cinta kepada Allah dan Rasul. Sebab kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, semua jalan-jalan kehidupan itu akan nampak Bapak Ibu. Sehingga dampak positifnya juga akan kembali ke keluarga kita. Makanya juga di hadis yang lain disebutkan tidak beriman di antara kalian sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai daripada orang tuanya, suami, anak-anaknya, kerabatnya. Siapa yang paling kita cintai? Allah dan Rasul. Kalau mau merasakan manisnya iman, gitu Bapak Ibu, ya. Begitu juga dengan kalau membenci, bencilah karena Allah. Bukan benci karena memang nafsu personal. Ya, ada orang yang menghukum, memberikan hukuman itu memang karena Allah. Ada orang yang menghukum, memang dia sangat benci kepada individu tersebut. Muttafaqun alaih. Alhamdulillah. Ini harus dicatat, ditulis baik-baik ya. Karena ini sangat luar biasa dan sangat-sangat jarang orang yang bisa seperti ini di zaman sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti ya di hari kiamat, di mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama yang mendapatkan naungan tersebut? Pertama, pemimpin yang adil. Satu ya. Pemimpin yang adil. Kita bahas dulu. Yang namanya adil dalam perspektif Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang namanya adil Bapak Ibu. Ibu misalkan punya anak SD dan SMA.
Yang SD ibu kasih 1.000, SMA ibu kasih 1.000, adil tidak? Tidak. Lanjut, ibu punya kerudung sekarang harganya 1 juta, ibu pakai di kaki, adil tidak? Tidak. Ibu punya sendal harganya 1 juta, ibu pakaikan untuk kepala, adil tidak? Itu namanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia tidak adil. Itulah Islam, Masya Allah. Indahnya Islam itu Bapak Ibu. Sendal itu untuk kaki, peci untuk kepala, kerudung untuk kepala, bukan peci untuk kaki, bukan sendal untuk kepala. Masya Allah, itu dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya tanya sekarang, apakah ibu termasuk adil atau tidak? Sendal ibu nih misalkan, sendal ibu harganya 1 juta atau 2 juta. Dipakaikan untuk kaki atau untuk kepala? Kaki. Semahal-mahalnya sendal ibu, tetap dia itu nginjak tanah. Semurah-murahnya kerudung ibu, tetap dia itu di atasmu, di kepala. Semurah-murahnya kerudung. Tuh, itu dia adil teh Bapak Ibu. Itulah Islam. Hanya saja pemimpin yang adil ini, Masya Allah, susah sekali, hampir-hampir tidak ada di muka bumi ini yang sekarang pemimpin yang adil. Kalau dia adil, maka dia akan mendapatkan naungan nanti. Ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah taala. Itu yang kedua ya. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia bekerja, Bapak Ibu, untuk menunggu waktu sholat. Orang bekerja itu sebenarnya sambil nunggu waktu sholat. Makanya ketika sudah azan, langsung selesai. Saya pernah melihat di berita Bapak Ibu, ada seorang yang punya pabrik, yang punya perusahaan. Kalau sudah azan, semua karyawannya langsung berhenti dulu, ambil air wudhu, sholat berjamaah. Itu keren Bapak Ibu, luar biasa. Ketika diwawancara pada saat itu, ketika semua karyawannya ini disuruh berhenti dulu untuk sholat, berhenti bekerja dulu ya untuk sholat, ternyata dia rugi ratusan juta. Ratusan juta dia ruginya hanya gara-gara menyuruh karyawannya sholat berjamaah. Tapi dia pertahankan Bapak Ibu, karyawannya sholat berjamaah. Jadi nanti kalau ibu punya pabrik atau dan yang lainnya, atau misalkan konveksi. Ibu punya konveksi, kalau sudah azan, kan ibu punya power tuh, ibu punya kekuatan, suruh itu semua karyawannya harus berhenti dulu, ambil air wudhu, sholat berjamaah. Ibu kalau punya perusahaan, gitu caranya, supaya perusahaan tersebut selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Itu Bapak Ibu ya. Berkumpul dan berpisah karena Allah. Dia berpisah karena Allah. Dia saling saling berjumpa karena Allah. Dia janjian karena Allah. Membantu saudaranya karena Allah. Bertamu karena Allah. Itu Bapak Ibu yang akan menerima naungan nanti di akhirat. Bukan menerima tamu karena tamunya kaya. Bukan menerima tamu karena tamunya ini akan memberikan hadiah. Bukan. Tapi tetap karena Allah. Selanjutnya, seorang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh wanita bangsawan yang cantik. Nah itu ya. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Tuhanku. Aku takut kepada Robku. Seorang pemuda Bapak Ibu diajak berzina oleh wanita cantik dari kalangan bangsawan. Lalu dia katakan, saya takut kepada Tuhanku. Ini yang mendapatkan naungan nanti di akhirat Bapak Ibu.
Laki-laki mana sekarang, anak muda mana yang sekarang Bapak Ibu ketika diajak berzina di tempat sepi, oh saya takut kepada Tuhan, saya takut kepada Allah misalnya. Jarang sekarang Bapak Ibu ya, sangat-sangat jarang. Jangankan janjian, sekarang mah sudah otomatis Bapak Ibu. Kan sekarang mah zamannya. Ya gitu Bapak Ibu sekarang mah ya. Ini mah jangankan di hadis ini mah perempuan yang mengajak laki-laki ini. Ini mah sekarang mah dua-duanya Bapak Ibu, laki-laki ngajak perempuan, perempuan ngajak laki-laki. Sama ini sekarang Bapak Ibu. Zaman fitnahnya sekarang ini Masya Allah. Nah itulah orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang akan mendapatkan naungan itu nanti di akhirat adalah orang yang bersedekah tetapi tangan kirinya nggak tahu, gitu ya. Tangan kirinya tidak tahu, tangan kanannya ini bersedekah. Dan ini untuk zaman sekarang sepertinya rada repot ya, rada susah sekarang Bapak Ibu yang bersedekah di mana tangan kirinya tidak melihat. Bukan berarti ibu ketika sedekah ibu tilep ini tangannya ke belakang, bukan seperti itu ya. Jangan tekstual. Artinya jangan sampai ria, jangan sampai harus nunggu orang dulu baru sedekah, jangan. Itu maksudnya, bukan berarti ibu harus nekuk tangan ke belakang, bukan. Lalu kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah seorang hamba ketika dia sendiri, dia mengingat Allah, lalu kemudian dia menangis. Itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, yang terakhir yang mendapatkan naungan nanti di akhirat adalah seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu kemudian dia menangis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ibu ketika sendiri, lagi sunyi-sunyinya ini, atau ibu bangun lagi sunyi, terus tahajud, ibu berkaca atau introspeksi diri, pernah tidak menangis dalam keadaan sunyi seperti itu? Kalau iya, alhamdulillah hati kita masih bisa dikatakan masih hidup, masih sehat Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau sudah sendiri, justru bukanya yang aneh-aneh, oh cuma sudah patut ditanyakan keimanannya Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang mendapatkan naungan yang terakhir ini adalah dia mengingat Allah tatkala dia sendiri, lalu kemudian dia menangis. Kita ingin melihat hati kita masih lunak atau tidaknya. Salah satunya adalah lihat ketika kita sendiri berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah, apakah kita menangis atau tidak. Itu salah satu cara melihat apakah hati kita ini masih sehat atau justru sakit. Gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.